Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah HMC, Alhamdulillah hari ini di hari yang baik ini kita bertemu lagi dan kita akan bertemu dengan salah satu kawan kita, saudara seiman kita yang belum lama ini baru saja bersyahadat dengan Gurunda Juma di salah satu komal kita. Oke, sekarang di hadapan saya sudah ada Bang Melki Sedek. Oh, salah, Melki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Melki siapa namanya, Bang? Bang Melki Julius. Melki Julius. Wah, kayak teman saya tuh Julius. Tapi dia Julius yang beda. Melki Julius, bukan Melki Sedek, bukan. Oke. Oke, alhamdulillah Bang Melki ini belum lama ya, Bang ya, Belum. untuk bersyahadat di komalnya Bang Guru Dajuma. Oke. Nah, pemirsa kisah ya HMC, kita akan mendengarkan perjalanan spiritual dari Bang Melki ini. Tadi saya sudah berbicara sebentar dan sangat seru lah. Gimana, untuk lebih lanjutnya kita langsung ngobrol saja sama Bang Melki. Bang Melki. Siap. Gimana Bang Melki? Nah, Bang Melki kan tadi kita udah cerita sedikit nih tentang perjalanan spiritualnya Bang Melki nih. Yang pertama kali saya ingin tanyakan Bang Melki, kenapa sih akhirnya Bang Melki itu memilih Islam sebagai agama dan kepercayaan Bang Melki? Dan dulunya Bang Melki di agama apa sebelumnya? Sebelumnya agama saya Kristen Pantekosta. Oke. Pantekosta. Gerejanya itu ada di Tanjung Priok, GPDI. Oh, dari Protestan berarti ya? Pantekosta. Pantekosta. Nah, gimana Bang Melki akhirnya bisa memutuskan untuk memilih Islam sebagai agamanya Bang Melki? Yaitu kisah spiritualnya itu ya pada saat saya terpuruk lah. Ya kalau dibilang mah hidup udah nggak ada artinya lah. Sana kemari nggak ada tujuan. Tapi cerita singkatnya itu pada saat malam Rabu. Malam Rabu itu saya datang dari awal aja ya, cerita dari awal. Cerita dari awal Bang, biar kawan-kawan semuanya bisa. Iya, pada saat saya terpuruk, saya bolak-balik dari Bekasi ke Priuk. Oke. Tapi untuk cari kehidupan lah, tujuan. Begitu saat ke Priuk, ada teman yang mau nampung saya lah. Nampung saya dalam keadaan saya terpuruk seperti ini. Akhirnya beliau ngasih tempat, ya sekalian bantu-bantu lah kerjaan. Nah, bantu-bantu terus berjalannya waktu, saya ingat itu ya hari Rabu itu nggak ada kerjaan, saya bantu-bantu. Saya ditempatkan sama teman itu untuk untuk tempat tinggal itu dikasih tempat tinggal di suatu lingkungan yang kurang baik tuh. Judi Sabung Ayam. Saya dikasih tempat untuk tinggal di situ ya untuk bertahan hidup. Setelah itu pada saat hari Rabu itu saya tidur di jam 8 malam. Ada teman di setengah 11 malam itu ketok, saya bukain. Begitu beliau datang, dia mau tidur karena saya tidur posisi di kasur. Begitu saya tidur, nah dia nanya itu sajadah siapa? Dia buat alas tidur. Kurang tahu, diambil di alas lah.
Setelah jam 1 lewat, setengah 2-an, saya setengah sadar terbangun. Tapi yang begitu saya lihat itu cahaya, orang berjubah tapi cahaya. Semakin mau dilihat itu semakin silau, kita nggak bisa ngeliat. Nah terus di telinga sebelah kanan saya itu, kedengaran saya itu cuma sosok itu ngomong, kamu saya selamatkan, gitu loh. Terus saya pengen lihat itu sosok itu, nggak bisa ngeliat, posisi saya masih tidur. Begitu saya mau bangun, nggak bisa ngeliat, saya paksa ngeliat, hilang. Begitu saya sadar bangun, saya lihat, loh kok saya yang terbalik, saya yang di atas sajadah, teman saya di atas kasur, gitu. Nah dari situ besok saya tanya sama ya pemuka agama lah, kayak Ustadz sih ngomong ya itu balik lagi ke keyakinan kamu, emang selama ini agamamu apa? Saya nggak punya agama, Kristen juga, Islam enggak, Yahudi juga, gitu. Akhirnya ya, saya tanya ada orang yang dituakan di situ yang mau bantu saya. Akhirnya beliau memanggil tokoh-tokoh di masjid untuk saya bersyahadat. Itu bersyahadat itu hari Kamis saya. Hari Kamisnya berarti ya. Hari Kamis saya bersyahadat, kumpulin tuh orang-orang selingkungan. Saya juga nggak tahu bisa seperti itu. Selama ini kan mungkin warga sekitar tuh ngeliat saya itu buruk lah, udah cap jelek lah, seperti apa. Iya. Akhirnya dia seperti itu, lambat laun ngerti lah masyarakat. Ya sampai sekarang alhamdulillah, gitu kan, cerita kehidupan. Besoknya saya dikitan juga, langsung dikitan. Besoknya langsung disunat ya? Iya, langsung disunat. Sama ya itulah, sama orang baik yang udah saya anggap itu orang tua saya juga, gitu. Selain orang tua kan, saya udah anggap beliau orang tua lah. Setelah itu berjalannya waktu, saya belajar terus lambat-lambat sampai Islam seperti ini, Islam seperti ini, gitu. Sempat masuk juga dalam lingkungan Wahabi, kaum Salafiyah, LDII. Ini Islam seperti ini ya, nggak mau benci Islamnya seperti apa. Saya kan belajar, pengen tahu Islam itu. Bukan hanya itu aja, saya tahu Muhammadiyah, perjalanan itu. Saya yakin ya, bagi orang-orang di luar sana, menurut saya emang hidayah itu kan kita nggak ada yang tahu dikasih. Iya, betul sekali. Tapi kalau sudah dikasih, semakin kuat, semakin deket, udah itu aja, nggak usah mikirin apa, deket aja Tuhan sama orang-orang ya Muslim lah. Berarti dapat hidayahnya Bang Melki ini emang sungguh luar biasa sih ya. Dimana di situ tempat sabung ayam, iya kan? Ini ceritanya menarik Bang Melki. Saya pun sama Bang Melki. Saya juga dapat pekerjaan. Saya pertama kali saya kerja di Antv itu awalnya saya dari sabung ayam juga. Ini kita ada kesamaan ceritanya. Cuma saya kerjaan bukannya agama. Iya. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Betul itu kata Bang Melki. Jadi kita mendapatkan hidayah dari mana aja tempatnya. Tinggalan tergantung kitanya ya Bang Melki.
Oke, setelah Bang Melki mendapatkan hidayah itu, Bang Melki mulai menjalankan sebagai Muslim. Belajarnya gimana tuh Bang Melki? Pertama saya dikasih buku, datang teman salam, ya ngasih ucapan selamat, kasih buku, kasih sarung, wah luar biasa. Tuh, masuk luar biasa. Akhirnya situ saya belajar kalau ada teman yang mau kalau emang kamu untuk sungkan untuk belajar, ya di situ udah ada bukunya, ada buku untuk sholat, belajar aja dulu. Saya pelan-pelan belajar, 3 hari saya langsung ke masjid, ikut berjamaah, terus berjalannya waktu, ada teman yang bisa ngaji, ajarin saya ngaji, gitu loh. Yang saya nggak tahu alif, bata, sa, diajarin, walaupun dia bukan seorang ngaji, seorang ustad bukan, tapi dia bisa ngaji. Gitu. Ya kalau mau lebih paham yang ngaji kan belajar sama pakarnya gitu. Tapi ya saya belajar. Akhirnya saya tanya Ustaz, benar nggak sholat saya ini diterima? Betul tuh. Terus kadang kalau telat saya kodo, itu benar nggak? Lakuin aja. Terus saya lakuin. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Oke, pada saat itu di masjid yang bersyahadatkan untuk yang pertama kalinya itu siapa nih? Karena kan tadi di awal saya bilang, saya disclaimer dulu buat teman-teman kisah HMC. Jadi Bang Melki ini, dia ini sudah bersyahadat sebelumnya. Tapi nanti kita dengerin lagi perjalanan spiritualnya beliau. Akhirnya beliau mendapatkan sertifikat dan bersyahadat ulang dengan Guru Dajuma, gitu ya. Oke. Nah, waktu itu syahadatnya dengan siapa? Itu di rumah RT lingkungan sama Ustadz Supri. Oh, Ustadz Supri ada di masjid Pak Tulmuin. Pak Tulmuin ya. Ada di Kebun Bawang. Sebenarnya pada saat itu mau disadatkan di masjid, cuman karena ada acara akhirnya di rumah RT. Saya juga nggak tahu untuk jadwal seperti itu, saya nggak tahu. Itu orang baik yang ngatur semua gitu. Jangan lupa nanti habis Isya pada Isya kamu syahadat. Udah saya datang. Ya saya kaget juga sih, lingkungan sekitar mendukung semuanya walaupun saya kayak ikut alam gitu. Oke. Waktu syahadat itu gimana tanggapan orang tua, keluarga, seperti apa Bang? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Setelah saya udah yakin, baru saya cerita sama orang tua saya, mohon maaf saya sudah masuk Muslim. Oh di mana? Orang tua cuma bisa ngedukung aja. Yang penting saya jadi manusia yang lebih baik. Tapi orang tua masih Kristen? Masih. Sampai sekarang? Masih. Oke. Malah saya ngasih tahu ibu saya, kalau emang jadwal yang dipergi gereja, silakan. Nggak ada perbedaan. Bukan berarti saya memaksa untuk ibu saya jadi Muslim. Nah, itu kan hidayah datangnya. Yeah. Ya, dari Allah. Oke, setelah orang tua menerima, nah, saya kan tadi kita udah cerita sedikit nih, Abang akhirnya menikah dengan orang Jawa Barat ya, itu ceritanya lah. Dan akhirnya sampai Abang sempat bercerai nih. Kacau lagi nih masalah keimanan. Yang akhirnya untungnya ada Komalnya, ada Bang Juma nih untungnya nih. Jadi bisa disyahadat kembali, nah bisa kembali lagi. Gimana tuh? Dari yang sudah bersyahadat, yang sudah Islam, akhirnya Abang agak kacau sedikit nih agama Abang nih. Gimana tuh? Bisa diceritain tuh perjalanannya? Ya, setelah proses pernikahan saya bercerai, Oke, cut dulu.